Makan apa ya? Fruit Loops. Makanya saya mau nanya, kapan ya sebaiknya ngajar anak sholat? Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyuruh anak sholat itu umur 7 tahun. Berarti kurang dari itu hanya sebatas diberikan contoh, motivasi. Baru kemudian kita perintahkan mereka di saat umur 7 tahun. Para ulama mengatakan kenapa 7 tahun? Karena itu adalah usia mumayyiz. Dimana usia mumayyiz itu pada waktu itu sah niat ibadah dia. Karena ini berhubungan dengan masalah niat sebetulnya. Karena niat itu kata para ulama sah ketika dia sudah mumayyiz. Adapun apabila dia belum mumayyiz maka belum sah ibadah dia. Itu alasan kenapa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyuruh anak untuk mulai sholat pada umur 7 tahun. Adapun kurang dari umur 7 tahun bukan berarti kita tidak memerintahkan, tetap kita menganjurkan. Yang terpenting adalah kita mencontohkan untuk dia, sehingga dia melihat bagaimana bapaknya sholat, ibunya sholat, sehingga pada waktu itu dia mengerti tentang kewajiban sholat. Kalau saat mulai disuruh sholat sendirinya itu kapan, Ustaz? Seorang anak? Iya, pada umur 7 tahun 7 itu. tahun. Kalau sanksi seperti apa jika anak kita tidak mau sholat misalnya? Sanksi-sanksi apa yang kita bisa berikan kepada anak kita? Iya. Sanksi itu baru diberikan izin oleh Rasulullah SAW pada umur 10 tahun. Karena dalam hadis itu juga disebutkan, "Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin." Perintahkan anak kamu untuk sholat umur 7 tahun dan pukul umur 10 tahun. Berarti pemberian sanksi itu Rasulullah SAW menyuruh ketika berumur 10 tahun. Berarti kurang dari itu lebih baik tidak diberikan sanksi. Kenapa? Karena sanksi itu sebetulnya bukan solusi ya. Terkadang ketika kita memberikan sanksi malah memberikan kepada si anak itu bertambah dia menjauh, bertambah dia tidak mau. Atau setidaknya kita sudah melatih keterpaksaan pada dia. Tapi ya ketika kita berikan sanksi pada umur 7 tahun dengan waktu yang sudah tepat, maka sanksi itu bermanfaat buat dia. Itu pun juga kata para ulama, ya pukulan yang tidak membuat dia luka atau memar. Pukulan kasih sayang sebagai pendidikan untuk dia agar dia tahu bahwa sholat itu adalah masalah yang bukan masalah sepele begitu. Oleh karena itulah disitulah fungsi daripada orang tua untuk selalu memberikan motivasi tentang pentingnya sholat. Selalu kita ceritakan kepada dia ketika kita berdua dengan dia, misalnya ada waktu-waktu kosong, tentang kenapa sholat itu harus dilaksanakan, harus ditekankan. Kemudian kita sebutkan apa dosa-dosa bagi mereka yang tidak sholat, supaya si anak semakin paham tentang pentingnya masalah sholat. Ya, mohon. Terima kasih. Kalau misalnya secara umum, boleh nggak kita ngasih hadiah ke anak kita, misalkan selain sholat aja, misalkan anak itu puasa atau melakukan hal-hal yang sesuai dengan syariat, itu boleh nggak? Memberikan hadiah sebatas untuk memberikan motivasi kepada anak boleh. Ya, walaupun tetap kita berusaha untuk melatih si anak itu untuk mengharapkan apa yang ada berupa surga. Maka disinilah pentingnya kita untuk selalu menanamkan kepada si anak keyakinan terhadap surga dan neraka. Kadang kita mungkin bercerita kepada anak tentang indahnya surga, kita ceritakan kepada anak tentang seramnya api neraka, sehingga dari situ kita akan memberikan dasar-dasar yang baik kepada si anak, sehingga kemudian si anak itu
ya ketika kita berikan iming-iming tentang mau masuk surga enggak, itu menjadi lebih semangat begitu. Walaupun mungkin suatu ketika misalnya ketika dia berpuasa Ramadan sebulan penuh kita kasih hadiah supaya dia lebih bermotivasi lagi, itu bagus. Tapi selalu diingatkan lagi bahwa kita beribadah karena Allah, bukan karena ingin disebut diberi hadiah, supaya tidak menjadi sebuah kebiasaan setelah besar dia mau ibadah kalau ada keuntungan dunia. Nah itu jangan sampai kita memberikan pendidikan yang salah tentu kepada si anak tersebut ya. Allah Allah. Kapan? Ayah hanya Kapan apa? boleh ngajarin anak baca Al-Quran? Ngajarin anak baca Al-Quran ya. Nah, mengajarkan anak baca Al-Quran penting itu, karena itu merupakan kesempurnaan sholat tentunya ya. Maka tentu orang tua lah yang mempunyai peran yang sangat penting di dalam mengajarkan anak baca Al-Quran. Mengajarkan anak baca Al-Quran itu semenjak dia sudah memulai memahami. Umur 3 tahun, 2 tahun itu sebenarnya bisa. Ketika dia sudah bisa berbicara, kita ajarkan mulai dari alif, ba, ta, sa. Terkadang ada sebuah pelajaran yang itu sifatnya memakai gambar ya. Kemudian kita sebutkan ini apa, alif, ba, ta, sampai dihafal sampai dengan ya. Setelah itu kemudian kita latih sedikit demi sedikit. Itu penting sekali semenjak dari dia sudah mulai berbicara. Nah, kita tanamkan supaya kemudian kalau bisa akhirnya dia bisa baca Quran di saat usia-usia yang masih dini. Kenapa? Karena itu untuk membantu dia juga untuk supaya dia bisa menghafalkan Quran gitu. Iya. Kalau peran ngajarin anak baca Quran misalnya gitu ya, itu ada cara-caranya nggak sih Ustaz sesuai dengan yang tuntunan Nabi misalnya? Sebetulnya tata cara secara terkhusus kepada anak tidak ada. Tapi terkadang kan tata cara di negeri Arab berbeda dengan di negeri Indonesia tentu kan. Ya mungkin di zaman sekarang kalau yang kita pelajari yang biasa diajarkan ya kita fahamkan dulu tentang huruf-huruf hijaiyah. Kita pahamkan huruf-huruf hijaiyah baru kemudian membaca Al-Quran. Atau yang kedua, disuruh dia menghafalkan aja dulu. Misalnya kan karena anak itu terkadang untuk hafal itu lebih mudah gitu. Maka semenjak di umur 2 tahun, 3 tahun, apalagi itu usia-usia gold ya, usia-usia keemasan, itu biasanya sangat cepat sekali untuk menghafal. Nah, kita ulang-ulang binas dengan kaset misalnya, dengan kita juga mengulang-ulang ketika kita mau tidur, sehingga dia hafal dengan sendirinya walaupun dia belum bisa baca Quran. Nah, apalagi ketika kita sambil kita ajarkan ya huruf-huruf hijaiyah sampai kemudian ya bagaimana merangkai sampai kemudian dia bisa baca, itu tentu yang lebih utama ya. Allah. Nah kalau misalkan mau ngajar anak, membiasakan untuk ke masjid, terutama kalau anak laki, itu disarankan umur berapa bolehnya? Sama dengan hadis disebut tadi yang saya sebutkan tadi, ketika Rasulullah mengatakan muru auladakum, perintahkan anak-anak kamu sholat pada umur 7 tahun. Karena secara kenyataan anak-anak yang umur 3 tahun atau kurang dari itu, ketika kita bawa ke masjid, bukannya mereka sholat, lari-lari, teriak-teriak. Akibatnya apa? Mengganggu orang sholat. Makanya disinilah hikmah lain yang menunjukkan bahwa kenapa Rasulullah SAW menyuruh anak baru menyuruh anak itu umur 7 tahun. Karena biasanya kurang dari itu mereka tidak paham apa yang dia baca. Yang ada dia malah teriak-teriak mengganggu orang sholat. Soalnya aku udah kayak kecil 5, 6 atau 4 aku ke masjid buat salat. Sekarang Aryan umur berapa? 7. 7 tahun?
Aku udah mau Sudah umur 7 tahun, Aryan berusaha untuk menjaga sholat, pergi ke masjid bersama ayah. Ya, alhamdulillah. Insya Allah. kenapa kalau cewek ke sholat Jumat kenapa nggak boleh? Iya, karena Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk wanita tidak sholat di masjid. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan agar wanita atau cewek itu sholatnya di rumah saja. Adapun laki-laki sholatnya di masjid, kata Rasulullah SAW. Ya. Gitu ya. Kalau misalkan nggak ada bapak, adik diantarin ibu sholat ke masjid, boleh nggak seperti itu, Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan sambang Jumat, ibunya nunggu di luar atau di warung sebelah, biar anaknya sholat, nggak ada orang tuanya misalkan, Oh gitu. atau sama abangnya misalnya, apa-apa. nggak apa-apa ya. Kalau memang ternyata itu si anak misalnya, kita ingin supaya dia bisa dibiasakan untuk pergi ke masjid, makanya nggak ada yang ngantar, ya ibunya lah yang ngantar. Tapi dengan syarat, kata para ulama, itu pun juga tidak menimbulkan fitnah. Si ibu pun juga tidak sampai ikhtilat, ya, tabarruj ataupun yang lainnya. Bapak bilangnya kalau kayak hujan sama hujan atau apa nggak wajib, tapi kalau udah di masjid habis itu hujan, kayaknya bapak bilangnya kalau hujan termasuk sholat Jumat nggak tapi wajib. udah hujan, kenapa nggak wajib? Iya, karena Rasulullah SAW memberikan kepada kita keringanan, Aryan. Kalau hujan besar, karena itu kalau kita ke masjid menyebabkan kita kesulitan, basah dan yang lainnya. Nah, Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada kita untuk tidak pergi ke masjid ketika hujan besar. Demikian pula ketika ada misalnya badai debu, atau misalnya karena ada kesulitan-kesulitan yang lain, maka tidak apa-apa kita tidak pergi ke masjid. Kalau anak kecil itu disyaratkan misal di rumah gitu, buat latihan azan, atau boleh memulai mengazankan untuk keluarga gitu misalnya. Tetap juga di usia 7 tahun ke atas, Ustaz. Kalau azan, banyak ulama mengatakan harus orang yang sudah balik, baik azan Akal maupun balik. iqamah, maka harus dia sudah balik. Balik itu sudah apa ya? 12 tahun. Balik itu sudah sudah, kalau ke anak-anak kecil bagaimana kita bicara? Sudah mulai agak Sudah umur 15 tahun ke atas, Older. 17 tahun. sudah agak older ya, Nah, ya. Begitu juga memimpin sholat ya. iya, kalau untuk memimpin sholat tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena disebutkan dalam hadis dari Abu Daud bahwa ada seorang sahabat umur 7 tahun, karena dia yang paling banyak hafalannya, dia yang jadi imam di kaumnya. Umur 7 tahun padahal. Itu saya lupa namanya, Muhammad bin Salamah apa nama sahabat itu. Jadi kalau Aryan udah pinter ngajinya, bisa memimpin sholat ya. Latihan sama ibu. Bapak ya? Mau? Boleh. Boleh. Alhamdulillah.